Halo, kembali lagi bersama kelompok kami. Kelompok kami kali ini akan menjelaskan mengenai dampak perang antara Rusia dan Ukraina terhadap negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Sebelum itu, anggota kelompok kami terdiri dari Anastasia Merasari, Elgilbert Wilhelmina, Edita Wakum, Patricia Pederova, dan Tabita Sandak. Karena itu, mari langsung kita masuk ke penjelasannya. Baik, kita masuk kepada pembahasan latar belakang. Jika kita lihat, Rusia dan Ukraina adalah dua negara yang bisa dibilang cukup besar yang berada di Eropa Timur, di mana kedua negara ini memiliki wilayah yang saling berbatasan. Karena itu, sering terjadi konflik di antara kedua negara ini. Jika kita lihat juga kembali pada sejarah, kedua negara ini sama seperti bom waktu yang ditunggu kapan meledaknya. Dan kita lihat penyebab dari konflik ini sebenarnya adalah karena Ukraina ingin bergabung dengan Uni Eropa dan juga NATO. Jika kita melihat pada ruang lingkup masalah, di sini ada 3. Yang pertama, pada waktu Viktor menjabat sebagai Presiden Rusia dan dia menolak perjanjian dari Uni Eropa. Yang kedua, Ukraina menuduh Rusia menggerahkan pasukan dan juga mengirim senjata. Yang ketiga, Rusia mengancam Amerika Serikat dan juga NATO. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uraian masalah. Konflik atau perang antara Ukraina dan Rusia ini terjadi setelah adanya Perang Dingin, di mana Rusia dan Ukraina bersatu pada saat Perang Dingin tersebut terjadi. Setelah Perang Dingin usai, Ukraina memberikan sebuah suara untuk memerdekakan diri mereka sendiri dari Uni Soviet. Tidak sampai di situ, konflik terus berlanjut hingga sekarang. Tetapi, konflik yang sekarang dikarenakan Ukraina ingin bergabung di aliansi NATO, yang dimana aliansi NATO tersebut menjadi satu dengan Amerika Serikat. Kemudian Rusia tidak mengizinkan Ukraina untuk bergabung di aliansi NATO dan melarang Amerika Serikat untuk menerima Ukraina di aliansi NATO tersebut, yang mengakibatkan konflik atau perang ini terjadi sekarang. Oke, sekarang kita masuk pada teori dan tujuan penelitiannya. Di sini kelompok kami mengambil teori tentang konflik internasional. Perang yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina ini termasuk dalam perang guerrilla karena menyangkut keputusan dan perbatasan wilayah antar negara. Nah, tujuan penelitiannya sendiri kami mengambil yang pertama untuk melihat apa saja dampak yang terjadi terhadap negara-negara di wilayah Timur Tengah dan wilayah Asia Tenggara karena perang di antara Rusia dan Ukraina. Yang kedua, memberi pandangan terhadap pembaca mengenai hubungan yang terjalin antara Rusia dan Ukraina. Yang ketiga dan yang terakhir, untuk mengetahui mengapa perang antara Rusia dan Ukraina bisa terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Peristiwa perang ini akan menjadi sejarah baru, di mana peristiwa perang ini terjadi karena ada sebuah alasan dari kedua belah pihak yang mengakibatkan perang tersebut terjadi. Dari perang tersebut, banyak pihak-pihak yang tidak ikut serta dalam perang mendapatkan dampak buruk dari perang yang terjadi. Untuk menghentikan perang yang sedang terjadi, biasanya akan ada sebuah perjanjian yang berisi tentang perdamaian dan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Kelompok kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana metode ini sangat cocok digunakan untuk penelitian kami, di mana ini berbasis dengan penalaran induktif dan didefinisikan sebagai model efektif yang terjadi secara alami. Pada metode kualitatif dalam penelitian ini, kami menggunakan informasi-informasi faktual
yang kami peroleh melalui saluran berita di televisi maupun berita yang beredar di internet. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan 3 bidang utama pada kawasan Timur Tengah yang terkena dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina. Yang pertama ialah bidang energi atau gas. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah memicu kekhawatiran bahwa aliran gas Rusia akan terganggu. Dalam hal ini, mengganti gas Rusia dengan gas dari Timur Tengah terlihat seperti suatu solusi yang menarik. Namun pada kenyataannya, hal tersebut jauh lebih mudah dikatakan daripada untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan produksi Qatar telah mendekati kapasitas maksimum karena sebagian besar pasokannya sudah terikat dalam kontrak dengan pelanggan utama di wilayah tersebut. Dalam hal ini membutuhkan pertimbangan yang lama bagi Qatar untuk memproduksi gas dalam waktu yang singkat apabila ia harus mengekspornya ke Eropa. Yang kedua ialah Riyadh. Di Riyadh juga berada di situasi yang penuh tekanan oleh Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk meningkatkan produksi minyaknya guna menurunkan harga. Namun sejauh ini Riyadh telah menolak untuk melakukannya karena menurutnya harga yang lebih tinggi tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatannya sehingga mempercepat pemulihannya dari situasi pandemi COVID. Yang kedua adalah bidang ketahanan pangan atau gandum. Konflik juga secara signifikan mempengaruhi ekspor gandum dari kedua negara tersebut. Konflik telah mempengaruhi pasokan pangan, di mana hal ini dapat memicu ancaman terhadap kerawanan pangan. Melonjaknya harga gandum serta dikombinasikan dengan kenaikan tajam harga energi telah menciptakan ketidakstabilan pangan di wilayah Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat di wilayah seperti Yaman dan Lebanon, di mana keduanya adalah pembeli utama gandum Ukraina. Mereka dinilai akan menghadapi konsekuensi terburuk oleh karena pasokan yang terbatas karena harga yang melambung tinggi tersebut. Selain itu, kenaikan harga juga akan mencari ancaman di wilayah Tunisia dan Aljazair, di mana isu akan kenaikan harga makanan ini sering memicu kemarahan rakyat di sana. Dalam hal ini, kelangkaan pasokan gandum dan kenaikan harga akan berpotensi menjadi masalah yang signifikan. Yang terakhir adalah bidang pariwisata. Bidang pariwisata merupakan salah satu bidang yang turut mengalami dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam hal ini, konflik tersebut telah mengakibatkan penurunan pendapatan pariwisata serta pembatalan penerbangan secara langsung untuk beberapa tempat wisata di wilayah Timur Tengah. Antalya, salah satu resort pantai yang berada di wilayah Turki, merupakan tempat wisata yang sangat menarik bagi orang-orang Rusia. Namun, terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina telah mengakibatkan turis tidak dapat berkunjung untuk sementara waktu. Dan hal tersebut telah mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap pendapatan pariwisata di wilayah Timur Tengah. Nah, selanjutnya kita lihat apa dampak bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada dampak ekonomi. Kawasan ini akan kehilangan sedikit jika ekonomi Rusia melemah di bawah beban sanksi internasional. Karena seperti yang kita ketahui, Rusia mempunyai keterlibatan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi dengan ASEAN. Yang kedua ada dampak politik. Rusia berpartisipasi dalam semua forum yang dipimpin ASEAN. Yang ketiga ada dampak keamanan. Aktivitas keamanan utama Rusia di Asia Tenggara adalah penjualan senjata. Nah, di sini bisa dibilang negara-negara yang ada di ASEAN sering membeli perlengkapan senjata di Rusia. Yang terakhir ada dampak pariwisata. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menghambat akses turis Rusia maupun Ukraina untuk berpergian maupun untuk kembali ke negara asalnya. Baik, kita sudah ada di penghujung presentasi. Jadi secara kesimpulannya, perang ini dapat terjadi karena keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Lalu, Rusia yang merasa terancam akhirnya mengadakan invasi militer terhadap Ukraina. Lalu bagaimana dampaknya terhadap negara-negara di Timur Tengah?
Hal ini berdampak pada sektor energi, yaitu energi bumi, lalu ketahanan pangan, terutama gandum, dan pariwisata. Lalu bagaimana untuk negara di Asia Tenggara? Sektor yang paling berdampak adalah politik, ekonomi, keamanan, serta pariwisata. Jadi secara tidak langsung, walaupun letak geografis antara kedua negara dan wilayah-wilayah ini berbeda, tetapi dampak dari perang begitu luas sehingga seluruh dunia menjadi berdampak. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami jelaskan dapat berguna untuk menambah wawasan. Sekian, terima kasih.